Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, kiranya berkat Tuhan selalu limpah dalam kehidupan kita. Boleh ketik dari mana saudara berasal, supaya kita bisa saling menyapa di kolom chat yang ada. Baik, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul, Keselamatan Hanya Ada Dalam Yesus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11-14 berkata demikian. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Saudara-saudara, karena Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh dengan kuasa Yesus, dan kemudian mereka mengajarkan bahwa Yesus yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi Romawi itu dibangkitkan oleh Allah, maka mereka ditangkap. Tetapi ternyata Petrus dengan berani memberikan bantahan, klarifikasi. Dia menyampaikan bahwa Yesus adalah batu yang dibuang, tetapi sekarang telah menjadi batu penjuru. Artinya, dia adalah pribadi yang dianggap remeh, bahkan dibunuh, dihina, tapi ternyata walaupun dia direndahkan, disiksa, dibunuh, dia adalah pribadi yang sangat mulia karena dia adalah Tuhan Allah, juru selamat yang mau menolong manusia. Sehingga mereka harus sadar bahwa sebetulnya mereka telah melakukan kesalahan yang sangat fatal karena menganggap remeh Yesus dan tidak mau menerima dia sebagai juru selamat. Saya juga mau katakan, kalau saudara dalam kehidupan kau pernah dihina, direndahkan orang, jangan marah. Karena Yesus juga pernah mengalami hal semacam itu. Tapi saudara buktikan dengan sikap hidup yang baik, yang benar, menjadi saksi sampai akhirnya orang-orang akan berkata, maafkan saya, ternyata saya yang salah dan kamu yang benar. Saudara-saudara, ada orang-orang yang semula dianggap tidak bisa melakukan apa-apa, remeh lah, diremehkan, dianggap sepi oleh orang. Tapi kemudian menjadi orang yang berhasil. Saya ambil contoh ya. Walt Disney pernah dipecat karena dianggap kurang imajinasi dan tidak punya ide bagus pada waktu dia bekerja di sebuah tempat yang berkaitan dengan percetakan penerbitan. Tapi kemudian Walt Disney menjadi pelukis dengan karakter-karakter terkemuka seperti Mickey Mouse, Donald Duck, Cinderella dan sebagainya. Bahkan kemudian dia membangun istana bermain yang sangat ternama, Disneyland. Colonel Sanders gagal terus dalam usaha yang dia lakukan. Dan orang-orang meremehkan dia. Tetapi usia 62 tahun, dia berhasil meracik Kentucky Fried Chicken, ayam goreng yang sangat enak. Dan sekarang outletnya tersebar ke seluruh dunia. Orang boleh meremehkan kita pada awalnya. Tapi kalau kita membuktikan siapa kita, dan kita bisa berhasil, maka orang akan menghargai kita sekalian. Nah, begitu juga Yesus yang semula dianggap sebagai pengajar sesat, nabi palsu. Ternyata dia adalah Tuhan. Karena apa? Dia bangkit dari antara orang mati. Semua nabi mati dan gak bisa bangkit. Hanya Yesus yang mati, bangkit, naik ke sorga, akan datang kembali menjadi hakim yang adil, raja di atas segala raja. Karena itu di ayat 12 kemudian Petrus menekankan bahwa keselamatan tidak ada dalam nama lain selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pepatah berkata, ada banyak jalan menuju Roma, tapi hanya ada satu jalan menuju sorga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saudara, kenapa Yesus satu-satunya jalan? Sebab manusia itu kan berdosanya kepada Allah. Maka yang mengampuni ya mesti Allah. Gak bisa nabi, gak bisa rasul.
Jadi kalau ada pengajar agama ingin mengampuni dosa manusia, mana bisa? Yang bisa mengampuni cuma Tuhan. Dan saudara tahu siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kan Tuhan Maha Kuasa. Jadi gajah bisa, jadi monyet bisa. Tapi Allah nggak perlu jadi gajah, jadi monyet. Allah harus jadi manusia. Karena yang akan diselamatkannya adalah manusia. Yesus bukan manusia yang dianggap jadi Tuhan. Seperti tuduhan banyak orang di luar kekristenan. Yesus kita yakini adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sekali lagi, kenapa kita percaya Yesus Tuhan yang jadi manusia? Karena dia Maha Kuasa. Bangkit aja bisa, apalagi hal-hal yang lain. Yesus juga bisa mengampuni dosa. Hai anakku, dosamu sudah kuampuni. Dia bilang kepada orang yang lumpuh, saudara sekalian. Orang-orang bilang, waduh, mana ada manusia yang bisa mengampuni orang lain? Itu kan haknya Tuhan. Dan waktu mereka ngomong gitu, Yesus berkata, hai orang lumpuh, bangkit dan berjalanlah. Orangnya sembuh. Dan Tuhan bilang, mana lebih sulit mengatakan dosamu diampuni, hai orang lumpuh, bangkit dan berjalanlah. Ini kan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Hanya Allah yang bisa mengerjakannya. Karena Tuhan adalah sumber kesembuhan, sumber mujizat. Nah itulah yang kita juga harus yakini di dalam kehidupan. Bahwa Yesus adalah Allah yang bisa melakukan segala perkara. Bahkan dalam Filipi 2 ayat 10-11 dikatakan, pada satu kali setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini yang membuat kita lebih yakin untuk beriman teguh kepada Yesus. 2 Timotius 4 ayat 1 juga berkata, Yesus Kristus itulah yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sebutkan nama semua pengajar agama, orang-orang hebat. Satu kali mereka akan dihakimi. Dan siapa nama hakimnya? Yesus Kristus. Loh, bukankah hakim yang adil itu adalah Allah sendiri? Ya, tapi karena Yesus adalah Allah itu sendiri, dia akan menghakimi orang-orang, baik yang hidup maupun yang mati. Nah, bila kita tidak mau bertobat sekarang, dia akan jadi hakim yang menjatuhkan vonis kepada saudara. Karena nggak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi bila kita hari ini bertobat, percaya kepada Yesus, kita diselamatkan, kita dijadikan anak Allah, kita tidak akan dihukum. Dia menjadi Bapa yang baik bagi kita sekalian. Satu kali toh semua orang harus mengaku Yesus Tuhan. Ya, tapi mengakunya nanti hukuman, mengakunya sekarang keselamatan. Yohanes 3 ayat 18 berkata demikian. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Siapa nggak percaya dihukum. Tapi kalau saudara hari ini percaya kepada Yesus, engkau akan diselamatkan. Nah, saudara yakinlah keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Ketika sidang agama itu melihat Petrus dan Yohanes dengan berani memproklamirkan imannya, mereka menjadi heran. Karena ini kan orang-orang biasa, orang-orang yang tidak terpelajar. Gimana mungkin mereka bisa begitu berani dan memberikan penjelasan yang sangat rinci tentang siapa Yesus. Lalu mereka sadar bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Saudara, saya percaya Roh Kuduslah yang membuat para rasul ini menjadi berani dan bisa punya hikmat luar biasa untuk menjelaskan siapa itu Yesus. Sebab sebelum mereka penuh Roh Kudus di hari Pentakosta, waktu Yesus ditangkap mereka lari. Petrus menyangkal sampai 3 kali dan bilang tidak kenal Yesus. Tapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh. Ini kan bukan karena mereka, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja. Saudara, saya dulu juga pemalu, nggak berani bicara kepada umum. Saya juga tidak terlalu paham akan firman. Tetapi ketika Roh Kudus turun dalam hidup saya, hati saya berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Ada dorongan dari dalam, saudara. Kalau saudara tidak penuh Roh Kudus, maka engkau harus bergumul untuk bersaksi, untuk melayani. Karena mungkin rasa malu, rasa minder, rasa tidak mampu. Tapi kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita jadi
confidence, percaya. Karena apa? Kata-kata sederhana kita ternyata akan diurapi oleh Roh Kudus sehingga mentobatkan banyak orang. Dan terhadap apa yang disampaikan oleh para rasul ini, ahli-ahli agama Yahudi tidak bisa membantah. Karena apa? Karena mereka juga melihat orang lumpuh yang disembuhkan itu berdiri di samping para rasul ini, saudara. Itu artinya apa? Bukti lebih penting daripada sekedar kata-kata belaka. Ya, kalau orang cuma ngomong-ngomong tanpa fakta, tanpa bukti, wah, orang nggak percaya, ya. Jangan cuma omon-omon doang katanya. Kalau omon-omon, ya ngomong-ngomong doang, ya nggak ada orang percaya. Tapi kita perlu bukti, bukan sekedar janji. Saya percaya di dalam Yesus ada kuasa Allah yang akan terjadi. Kita melihat buktinya dari Alkitab, orang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan. Nah, kalau orang tanya, apa buktinya kamu orang Kristen? Kita juga harus menunjukkan buktinya. Hati yang bertobat hanya Tuhan yang lihat, tapi buah pertobatan harus bisa dilihat oleh orang lain. Apa buktinya kita bertobat? Hidup kita berubah. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Ada orang pernah berteman di SMP, tapi kemudian terpisah puluhan tahun gak pernah ketemu. Sekarang mereka sudah jadi orang yang berhasil. Lagi jalan di mall papasan. Apa kabar? Waduh, udah lama kita gak ketemu, udah berapa puluh tahun. Saya ingat dulu kamu itu suka saya ajak ke gereja, saya injil gak pernah mau. Temennya bilang, iya. Tapi thank you ya kamu memberitakan Injil ke saya. Sekarang saya sudah jadi orang Kristen. Yang benar? Iya, saya udah bertobat, udah jadi Kristen. Masa sih? Kamu dulu keras hati, saya tes deh ya. Benar gak kamu orang Kristen? Sebutkan 12 nama murid Yesus. Aduh, siapa ya? Yang saya ingat cuma Petrus doang sama Yohanes, yang lain gak ingat. Masa kamu orang Kristen gak ingat murid Yesus? Oke, saya ganti pertanyaannya. 12 nama anak Yakub. Waduh, lebih susah lagi tuh. Gak ada yang saya ingat. Kalau gitu apa buktinya kamu jadi Kristen? Buktinya ini, saya dulu kan pemabuk. Kalau saya pulang ke rumah, saya suka mabuk, saya suka tempeleng istri, saya suka maki-maki anak. Tapi setelah percaya Yesus, saya gak pernah mabuk lagi. Saya gak pernah kata-kata kasar kepada istri, tempeleng, gak pernah. Uang dari pekerjaan saya berikan kepada istri. Saya senang bersama dengan anak-anak, makan sama-sama, ngobrol sama-sama, dan kita bisa ke gereja sama-sama. Memang saya belum terlalu tahu banyak ayat Alkitab, tapi saya tahu Yesus merubah hidup saya menjadi baru. Lah, itulah buktinya bahwa kita sudah menjadi anak Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya kita sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dan kalau kita percaya, ada buktinya perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu adalah makanan rohani bagi kami. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu sebabnya setiap pagi, setiap hari, biar kami disegarkan oleh firman-Mu. Dan kami juga memberitahukan kepada banyak teman, supaya melalui share apa yang ada ini, orang-orang juga akan diberkati oleh Tuhan. Karena setiap pagi kami juga ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, yang punya masalah, yang ada permohonan doa, yang ada beban berat. Dalam nama Yesus, kiranya tangan Tuhan menjamah kami. Sekarang kami mau mengucapkan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.